Dia ngabarin Mas, goals dia dalam menikah dan dia menikah kemarin. Lalu dia punya utang dan utangnya lunas kemarin. yang Mbak Ina kemarin itu Mbak ya? Ina ngomong itu mungkin Ya kali ya. Iya. Ya, siapa namanya? Lalu utangnya jadi ini dia menikah, lalu utang lunas, walaupun belum semuanya, yang sedikit-sedikit masih ada. Utang besarnya lunas yang jadi beban, lalu bisnisnya lancar, tapi yang dia bilang sama aku ada manifestasi terbesarnya dia. Itu adalah dia sudah merasa tenang menjalani kehidupan ini. Karena dia tahu Allah dekat sedekat nafas. Itu yang bikin aku nangis. Lalu aku tanya, apa yang kamu lakukan sampai ini manifestasi berderet seperti ini gitu. Dan aku tahu manifestasi terbesar dia adalah jodoh ini. Kebahagiaan dia itu dia ini gitu. Aku tanya, apa yang kamu lakukan? Karena aku tahu sekali lapisan endapan emosinya tuh cukup seru sekali, Mas. Cukup luar biasa. Lalu apa coba yang dia katakan, Mas Hendra? Seperti yang TVB bilang, abaikan realita, yang penting respon. Semua goals yang kamu inginkan sudah bersamamu. Bahwa semua masalah-masalahmu, solusinya sudah bersamamu. Nah, cuma mau ngomong itu sebetulnya, Mas. Dalam ranah batin yang nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Jadi ngomong itu tuh pakai peluk gitu ibaratnya. Cuma meluk, cuma ingin bilang semua udah bersama tubuhmu gitu. Dan cara mewujudkan yang ini kan belum kelihatan solusinya, menjadi pada akhirnya ini jadi di tangan, gimana caranya? Bersyukur sebelum menerima. Itu caranya. Di ranah batin, sadari bahwa itu sudah lengkap sempurna. Ada potensinya di 40 triliun sel dalam tubuhmu dalam bentuk potensi di dalam DNA-mu. Di ranah kuantum itu udah ada. Mewujudkan itu jadi realita kenyataan. Seperti yang dilakukan sama teman-teman yang tadi lunas utang 1 miliar itu. Sabar dalam proses. Di dalam satu kitab suci kita, dikatakan begini, Mas. Ketika kamu punya masalah, sholat dan sabar adalah obatnya. Adalah solusinya. Sholat ini apa? Sholat begini perlu, penting ya. Itu ranah syariah, memang kita lakukan itu. Tapi di ranah filsafat, Ranah hakikat, sholat itu artinya apa, Mas? Terhubung. Mengingat, terhubung. Connecting, terhubung. Kapan itu waktu terhubungnya? Ketika kamu menyadari nafas. Ketika yang tadi aku bilang, ambil jeda sebentar, diem. Connecting, terhubung. Itu sholat. Lalu lakukan keterhubungan itu dengan kesadaran bahwa, kayaknya aku sama Mas Hendra kayak nggak berhenti capek untuk mengingatkan, nggak capek-capek untuk mengingatkan sebuah kesadaran bahwa semua solusi hidupmu, harapanmu, mimpimu, keinginanmu sudah bersama-samamu di dalam tubuhmu. Mewujudkan itu hanya dengan bersyukur sebelum menerima. Lakukan connecting itu ya, keterhubungan terus kamu sama Tuhan dalam kesadaran. Dan clue dalam connecting ini kalimat yang kedua, sabar. Tahu akan adanya proses ya. Karena memang dari ranah identitas lama ke identitas baru, ini kan harus ada dominan fokus yang berpindah, Mas. Sama kayak gini deh, ada sebuah kapal pesiar ya, kapal pesiar besar, dia lagi jalan gini nih, Mas. Anggaplah kapal pesiar besar lagi jalan ini adalah diri lama atau identitas lama. Lalu dia ketemu satu titik tembok. Waduh, jangan sampai nabrak nih, kita harus belok, merubah haluan. Rubah haluan ke sini menuju identitas baru dia yang bahagia dan berkelimpahan. Kan ini kan butuh momentum dia begini lalu berpindah. Jadi, dari identitas lama yang rasa frekuensi kesadarannya itu adalah kekurangan, menuju identitas baru dengan frekuensi kelimpahan yang sedari awal natural kamu adalah itu tuh butuh momentum perpindahan, Mas. Perpindahan kesadaran. Perpindahan kesadaran ini menuju proses dominannya kamu dari mengeluh-mengeluh, mengikis,
rasa kekurangan mengikis, berpindah kesadaran menjadi rasa cukup, nggak banyak ngeluh, rasa syukur. Nah, momentum itu yang dibutuhkan, lakukan dengan sabar. Kenapa harus sabar? Allah, Tuhan, menciptakan kita kan nggak langsung Mas Hendra langsung kuliah kan? Betul. Dari bayi dulu, bayi dia telungkup dulu, dia merangkak dulu, dia merambat dulu, jalan pelan baru lari. Kan prosesnya seperti itu. Sama semua alumni pelan-pelan sadari prosesnya. Makanya ada 30 hari daily rutin. Gitu, dan mungkin untuk menjaga silaturahmi gitu ya. Kalau kita selama ini kan Zoom hari Selasa itu kan Jam testimoni teman-teman. Ya. Nanti kita butuh Zoom lagi, nggak tahu hari apa, untuk mengeksplorasi pola-pola manifestasinya teman-teman yang dikirim lewat WhatsApp. WhatsApp itu ya, kisah nyata Mas ya, true story. Dan kita juga mungkin butuh 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kita bisa silaturahmi ribuan alumni jadi satu gitu ya, free buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi Zoom teman-teman bisa ikut semuanya. 2 bulan sekali ya? Iya, bisa siap. 2 bulan sekali. Nah, kan langsung siap ya. Kita mau mulai kapan Mas yang 2 bulan sekali? Sebelum Abundant Revolution Surabaya boleh nggak? Boleh lah. Ya, boleh biar teman-teman kita tuh kayak tetap terhubung gitu ya, ada silaturahmi gitu ya. Zoom ya bentuknya. Iya, Zoom. Banyak nih teman-teman requestnya gimana teman-teman? Mau Sabtu Minggu malam hari atau gimana? Nah, itu yang kira-kira bisa. Silakan ya. Ya, coba kasih ide biar nanti Mas Hendra eksekusi. Nggak sabar nunggu Zoom-nya katanya. Iya, jadi buat teman-teman yang belum bisa ikut kelas, nggak apa-apa, ikutin terus di YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution ya. Terus kemudian kalau misalnya aku punya ini pengen banget ikut kelas tapi belum ada dana dan lain sebagainya, bisa ikut Quantum Alignment ya. Itu hanya 350.000 buat teman-teman semuanya ya. Nanti dipandu sama Teteh langsung ya. Ada pokoknya gini loh. Kalau kita sama ngobrol sama kita kan sama-sama suka ya sama cara Mas Arif ngajarin tuh kan enak banget ya. Seneng banget, iya betul. Mas Arif selalu menekankan bahwa untuk memprogram pikiran bawah sadar ya, ras harus terbuka dan 5 cara. Caranya satu adalah figur otoritas, ya. Terus kemudian yang kedua adalah repetisi, ya. Yang ketiga adalah emosi yang intensif pada saat kemudian kita bahagia atau sakit hati gitu ya. Yang keempat adalah identifikasi kelompok, ya. Yang kelima adalah saat gelombang pikiran berada di alfa atau theta, itu 5 menit sebelum tidur ya? Nah, kelima-limanya udah aku siapin semuanya di Abundant Revolution. Figur otoritasnya ada Teteh, termasuk di Rioni ada Hari Ferha dan lain sebagainya gitu. Yang direpetisi afirmasinya sudah ada di Craft Method, di Craft Method gitu ya. Yang focusing. Difocusing kan. Betul. Terus kemudian identifikasi kelompok, kita akan ketemu sama kelompok-kelompok circle-circle yang semuanya progresif gitu kan. Terus kemudian di Alpha State juga kita meluangkan waktu, ya kan? 5 menit sebelum tidur. Afirmasinya kita kasih. Bahkan kalau di kelas Abundant Revolution offline itu kita sediakan emas batangan sih. Buat teman-teman biar untuk bisa dipegang. Ada gambaran gitu ya. Iya, karena sentuhan fisik itu gitu. kuat sekali. Gitu sensasinya kan. pegang emas batangan seperti apa? Betul. Pegang dolar itu seperti apa? Oke ya. Jadi itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya mungkin Mas Rozi bisa mengeksplor TVB lebih dalam dan nanti kita mungkin ada break dulu. Setelah itu TVB istirahat, kita lanjut lagi. Oke. Siap. Ya. Gaspol. Iya dong. Kita ulik terus teman-teman boleh materinya. tanya-tanya juga ya sama Teteh ya. Mumpung ketemu sama beliau langsung di sini, kita bisa bertatap layar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sama Teteh, monggo. Ya. Sambil nunggu pertanyaan Mas Rozi, Mas Hendra, 1 minggu terakhir ini aku nerima testimoni yang indah sekali ya. Yang tadi pagi kan yang lunas utang 1 miliar ya. Nah sebelumnya ada testimoni juga Mas dari seseorang yang ikut kelas private, umurnya itu masih 20-an Mas. Sebelum dia belajar, dari mulai awal kelas sampai selesai kelas, air matanya nggak berhenti turun.
betapa kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hidup dia itu sangat besar sekali gitu. Lalu materi disampaikan. Nah, ini aku melihat polanya karena kemarin sekitar 4-5 hari yang lalu dia ngabarin, Mas. Goals dia adalah menikah dan dia menikah kemarin. Lalu dia punya utang dan utangnya lunas kemarin. Oh, yang Mbak Ina kemarin itu Mbak ya? Ina ngomong itu mungkin. Ya kali ya. Iya. Siapa namanya? Lalu utangnya jadi ini dia menikah, lalu utang lunas, walaupun belum semuanya, yang sedikit-sedikit masih ada. Utang besarnya lunas yang jadi beban, lalu bisnisnya lancar, tapi yang dia bilang sama aku ada manifestasi terbesarnya dia. Itu adalah dia sudah merasa tenang menjalani kehidupan ini. Karena dia tahu Allah dekat sedekat nafas. Itu yang bikin aku nangis. Lalu aku tanya, apa yang kamu lakukan sampai ini manifestasi berderet seperti ini gitu? Dan aku tahu manifestasi terbesar dia adalah jodoh ini. Kebahagiaan dia tuh dia ini gitu. Aku tanya, apa yang kamu lakukan? Karena aku tahu sekali lapisan endapan emosinya tuh cukup seru sekali, Mas. Cukup luar biasa. Lalu apa coba yang dia katakan, Mas Hendra? Seperti yang Teh Feby bilang, abaikan realita, yang penting respon. Aku mengabaikan realita aja, Teh Feby. Realita, ya realita. Tapi kan yang membentuk realitaku besok, itu kan responku. Jadi yang aku lakukan setiap hari, dia bilang, aku hanya bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis. Sesimpel itu, Mas Hendra. Jadi kalau teman-teman yang saat ini belum manifest, ikutin aja kakak yang barusan. Itu pun terjadi sama alumni yang kemarin itu aku kirim testimoni dapat mobil listrik Gary. Itu banyak sih dikirim nanti di situ, kamu bisa alumni, bacain ya. Oh, ya. Itu bisa dieksplor satu-satu gitu sih, biar teman-teman juga tahu gitu. Mas Bukti nyata gitu. Oh, iya, itu iya. alumni retreat, Mas. Keren ya. Alumni retreat. Bukan alumni Abundant Revolution, dia belum kelas, Mas. Dapat mobil apa? Gary, Oke. warna merah. Bukan Oh, ini coklat ya? Merah, Oh, yang ini ya? iya itu alumni retreat, Mas. Oh, ini teman-teman yang live aku tunjukin nih dia punya Mas Habib. Dia Bentar. belum kelas. Jadi di sini fakta membuktikan bahwa jujur aku sama Mas Hendra nggak harus kelas, teman-teman. Ini teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat ya. Abundant Revolution ngaji Rosso, ada Abundant Revolution banyak sekali. Yang di YouTube aku tunjukin ada deh. juga ruang Dia punya Mas Habib kesadaran nih. Teh Feby, di situ ada banyak sekali kisah, banyak sekali cerita gitu. Nah di situ aku pelajarin polanya dari 3 orang ini, Mas Hendra. Dari 3 orang ini, karena 3 orang ini hampir sama nih, nangis-nangis awalnya. Nangis-nangis, bingung, kayak nggak ada harapan dalam hidupnya, kayak ini harus gimana sih solusi kehidupanku? Dan ada satu pertanyaan yang hampir sama, apakah hidup aku ada di hidup ini hanya untuk menderita? Nah itu. Kayaknya orang kalau udah putus asa, ujungnya pertanyaannya gitu deh. Ini aku diciptakan sama Allah, hadir di dunia ini, apakah hanya untuk menderita? Ini aku jadi pengen ngobrol sama teman-teman yang lain. Teman-teman semua, ada yang pernah ngalamin kisah seperti ini nggak? Ada satu pertanyaan yang nggak bisa kejawab, sampai kapankah loopingan ini terjadi dalam kehidupan aku? Ada nggak? Kalau ada, ketik dong di kolom komentar, ada, kalau ada. Okay. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak teman-teman? Aku pernah. Iya, aku. Nah, saya juga gitu, aku pernah. Kalau teman-teman kebetulan masih ada di fase itu aku dulu 2019. Aku ngalamin itu. Dan aku tahu rasanya, Mas. Sangat tahu rasanya. Sangat tahu resahnya, bingungnya, cemasnya. Karena waktu itu aku kan nggak single, aku 2 anak. Oh iya. Aku single parent, kontraktor. Maksudnya rumah ngontrak-ngontrak gitu. Kontraktor, keren banget. Dari kontraktor. Nggak ada mobil, nggak ada motor aja nggak ada, apalagi mobil gitu. Aku tahu rasanya. Dan di titik yang seperti itu, PR juga 1,3 miliar itu kayak nggak tahu ini uang bakal turun dari langit seperti apa. Kayak kalau kata orang mau lebaran itu kayak nggak ngelihat hilalnya, Mas. Kita tuh mendung ya hilalnya.
tak tampak hilalnya, nggak tampak hilalnya gitu. Lalu memulai ini semua dari mana? Ya itu Mas, dari pasrah, dari istilahnya ya Allah nyerah. Itu aku gelar sejadah, setelah selesai sholat aku nyusruk, aku cuma bilang nyerah ya Allah, aku bingung, aku nggak tahu harus gimana, aku nyerah, aku nggak ada daya dan upaya selain Engkau tolong aku, la haula wala quwata illa billah, aku pasrah berserah. Itu aku kemarin habis bahas sama Mas Arif tentang diving semesta. Diving? Ya, diving Okay. semesta. Menyelam? Jadi ada trik, bukan? Jadi kita tuh kayak misalnya mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan gitu. Oke. Tuhan, aku nggak kuat gitu ya. Oke. Jangan uji aku dengan kayak gini. Itu justru hasilnya tambah bagus gitu. Oh, Masya Dirimu Allah. mungkin pada saat itu kan bener-bener Nggak tahu ngaku ilmunya udah tuh. nyerah kan. Betul. Iya, sama dengan sahabatku juga. Saat kemudian 10 tahun pengen punya momongan tapi belum dikasih. Oke. Ah Tuhan, kalau misalnya aku nggak segera dikasih, aku udah nggak kuat lagi, aku nggak mau sholat, nggak mau nyembah kamu